Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-teman semua secara online. Nah, di video aku kali ini kita balik lagi ke aktivitas seperti biasa. Aktivitas RT desa yang setiap hari dikerjakan, yang selalu berulang-ulang. Oh iya nih teman-teman, mohon maaf ya bila mana aku ngomongnya itu rada-rada teror atau gimana, karena kondisiku sekarang tuh lagi sariawan ya teman-teman, dan gak enak banget kalau mau ngomong. Tapi karena aku mau konsisten upload video, jadi aku mau gak mau harus dubbing dan harus tetap semangat. Semoga semangatku ini bisa menjadi berkah untuk diriku dan juga bisa membuat teman-temanku semua menjadi lebih semangat lagi. Dan tidak ada alasan untuk kita mengeluh dalam mengerjakan sesuatu. Seperti diriku ya, meskipun lagi seriawan ya tetap aku semangat dubbing. Semoga semangatku ini menjadi inspirasi teman-temanku semua. Oke lanjut. Nah, di bawah jemuran aku ini rumputnya itu udah mulai panjang ya teman-teman, dikarenakan ya memang udah lama banget aku tuh nggak ngerumput. Suami aku juga udah lama banget gak ngerumput. Biasanya kalau nggak aku yang ngerjakan ya suami aku. Tapi sekarang suami aku tuh baru aja pulang dan badannya juga capek, dan pas beberapa hari suami aku tuh pulang udah langsung ngejahit karena keuangan kita udah mulai menipis. Jadi kita juga harus tetap semangat untuk cari cuan. Pokoknya ya tetap semangat ya teman-teman dalam mengerjakan sesuatu apapun itu tuh harus tetap semangat. Seperti kita ya, tetap semangat meskipun suami aku tuh capek baru pulang kerja. Tapi 2 hari kemudian suami aku tuh udah mulai ngejahit, karena ya memang bener-bener keuangan kita tuh udah mulai menipis. Bukannya apa-apa, suami aku memang bawa uang pulang ya teman-teman. Tapi ya karena kita tuh harus setor ke bank, jadi ya kita nggak bisa belanja. Makanya kita tuh harus tetap semangat cari cuan ya, meskipun memang bener-bener capek banget. Oke lanjut. Nah, di sini kita udah beralih ke dapur. Nah, tadi tuh aku udah selesai cuci piring ya. Pas aku masuk ke dapur ternyata ada pisang. Itu bapak mertua aku baru aja taruh pisang di situ. Nah, aku juga mau pilih-pilih pisang yang sejenis, yang sama dengan pisang yang baru aja ditaruh sama bapak mertua. Di pisangnya itu ada 2 jenis. Nah, kalau untuk pisang yang ditaruh sama bapak mertua itu pisangnya bisa digoreng. Namanya pisang jantan kalau di daerah Sumatera, tapi kalau di daerah Jawa kakak iparku bilang pisang Sumatera ya teman-teman, ya memang hasil dari Sumatera. Dan kakak iparku bilang kalau di daerah Jawa pisang jantan itu langka karena ya memang hasil dari Sumatera, katanya seperti itu. Tapi aku kurang paham juga. Oke lanjut. Nah, di sini tuh kita lanjut untuk susun-susun piring, karena tadi aku udah selesai cuci piring tapi belum aku susun ke rak piring. Nah, di sini aku coba pilih untuk parabot yang udah kering. Terus kalau untuk parabot yang udah kering mau aku pindah ke dalam lemari kompor, karena aku sumpek banget kalau ngelihat rak piringnya itu udah penuh banget dan berantakan banget. Jadi untuk parabotan yang udah kering mau aku pindah ke dalam lemari kompor supaya rak piringnya itu lebih longgar dan gak terlihatan berantakan banget. Oh iya teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Masih pada bekerja atau lagi santai-santai nih? Semoga teman-teman lagi santai-santai agar bisa menikmati untuk nonton video-video aku. Tapi jika teman-teman masih bekerja, yuk aku temenin sambil nonton video aku. Semoga video-video aku bisa menginspirasi, bermanfaat, dan juga menghibur teman-temanku semua. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang udah bantu like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah bantu subscribe. Nah, yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oh iya, puasa kita hari ini puasa yang ke-18. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga puasa teman-teman sampai ke hari kemenangan. Nah, teman-teman udah mempersiapkan apa nih untuk menyambut hari raya Idul Fitri? Biasanya teman-teman bikin kue atau teman-teman biasanya suka beli. Kalau suka beli nggak apa-apa deh. Kalau aku ya biasanya suka bikin ya teman-teman, karena kalau bikin ya biasanya lebih banyak. Ya karena di rumah aku tuh orang-orangnya pada suka makan, jadi aku juga suka bebikinan ya, karena memang aku dari sewaktu gadis memang suka banget bebikinan ya teman-teman. Ya karena memang kita tuh dari kecil ya suka diajarin sama mama aku untuk bebikinan.
Tapi entahlah di tahun ini, di lebaran kali ini kita tuh mau berbikinan atau enggak, karena ya belum ada semangat ya teman-teman. Maksudnya bukannya belum ada semangatnya, tapi ya cuannya belum mencukupi. Ya insya Allah ya teman-teman, tapi kita insya Allah akan bikin walaupun ya nggak banyak-banyak gitu, nggak seperti tahun-tahun biasanya. Karena hari raya itu adalah hari kemenangan, jadi ya kita tuh harus tetap selalu semangat dan selalu berbikinan untuk menyambut hari kemenangan. Kalau nggak berbikinan, beli juga nggak apa-apa kok. Ya meskipun di rumah kita ya biasanya nggak ada tamu ya teman-teman. Tapi kalau di rumah emak itu biasanya rame banget karena banyak banget keponakan emak yang datang ke rumah. Terus bergiliran gitu, terkadang kalau lagi kumpul ya itu rame banget karena emak itu 6 bersaudara dan emak itu yang paling tua yang masih hidup ya teman-teman. Jadi emak tuh yang paling utama didatangi sama keponakan-keponakannya, tapi ya sayangnya kita tuh belum sampai ke tempat emak, orang-orang tuh udah pada rame di rumah emak. Jadi pas kita sampai ke rumah emak ya rumah emak udah sepi. Kalau lebaran di tempat emak alhamdulillah masih rame ya teman-teman, karena ya ponakan-ponakan emak tuh ya biasanya suka ke rumah emak. Tapi kalau di sini biasanya nggak ada tamu dan nggak ada orang yang ke rumah gitu ya teman-teman. Jadi ya lebaran kita tetap tiduran gitu. Tapi ya aktivitas kita biasanya di hari pertama lebaran itu biasanya ziarah ke makam ibu mertua, dan makamnya itu nggak jauh banget ya teman-teman, bisa jalan kaki. Dan kita tuh biasanya ke rumah saudara bapak mertua juga, dan setelah itu baru deh aku tuh ke rumah emak. Nah biasanya kalau masih ada nenek kita tuh suka ke rumah nenek dari ibu mertua aku, tapi sekarang nenek tuh udah nggak ada lagi, jadi kita tuh jarang banget ke sana. Tapi ya tetap ada satu saudara ibu mertua yang ada di rumah nenek, itu biasanya kita tetap suka ke sana karena suka jenguk dia, karena beliau itu sendirian. Jadi ya kita tuh suka ke sana meskipun nggak lebaran ya kita tetap suka ke sana. Tapi sekarang tuh aku udah lama banget nggak ke tempat saudara dari ibu mertua aku. Biasanya sih aku suka ke sana ya teman-teman, dan sering ditanyain kalau kita tuh nggak ke sana, kenapa kita nggak ke sana gitu ya teman-teman. Dan kadang-kadang beliau yang ke sini ya teman-teman, kalau kita tuh nggak ke sana ya dia yang ke sini gitu loh. Aku terharu banget, sungguh bener-bener aku terharu banget sama saudara dari emak mertua aku ya teman-teman, karena ya sifatnya itu bisa dibilang agak kurang ya, tapi ya beliau itu sangat menyayangi aku gitu. Beliau kesini cuman untuk bawain aku papan untuk siangin ikan. Jadi papan atau kayu yang ada di kamar mandi aku itu dibawain sama beliau, dan sampai saat ini masih tetap aku pakai. Dan saudara emak tuh kalau kesini ke rumah aku biasanya suka berkemas. Kalau lihat rumah aku tuh berantakan ya beliau itu pasti berkemas di sini. Ya aku nggak ada masalah gitu kan, yang penting beliau itu ya tetap nyaman. Tapi ya tetap kadang-kadang beliau itu nggak aku suruh gitu ya teman-teman, ya karena nggak enak kalau tamu disuruh berkemas. Tapi ya tetap beliau itu tetap suka banget dengan berkemas di depan-depan rumah, di samping-samping rumah. Kalau seandainya aku ke rumah saudara emak, nanti aku perkenalkan ya teman-teman sama saudara emak. Oke lah lanjut. Nah tadi tuh aku udah selesai pindahin air ke panci ya teman-teman, karena aku mau masak air, dan di sini tugas suami aku yang ngehidupin api. Nah lanjut, di sini aku juga mau pasang stiker di meja. Jadi meja ini tuh karena nggak aku pakai lagi buat ngonten. Terima kasih ya meja, karena ya perjuangan aku sama meja ini, jadi meja ini sangat berjasa bagiku. Terima kasih banyak ya meja, dan sekarang kamu kembali ke tugasmu. Tapi sebelum itu di sini aku mau menghias kamu dulu ya supaya terlihat lebih cantik dan menarik. Nah, jadi di sini tuh aku mau coba untuk pasang stiker di atas meja ya teman-teman, karena stikernya itu masih ada sisa satu roll. Jadi ya aku gunakan untuk menghias meja ini, karena meja ini benar-benar sangat berjasa bagi aku ya teman-teman. Selama aku ngonten, sebelum aku punya tripod yang baru, meja ini selalu menemani aku untuk ngonten. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah punya tripod yang baru dan tinggi. Jadi sekarang untuk mejanya aku kembalikan ke tugasnya yang semula, yaitu untuk tempat pada air minum. Oke lanjut, di sini tuh aku lagi ukur-ukur untuk stikernya ya teman-teman, karena di sini tuh mejanya mau aku pasang stiker. Kalau mau dipasang taplak aja, apalagi kain-kain seperti itu, kalau basah itu suka cepat kotor. Jadi makanya di sini mau aku pasangin stiker supaya mejanya itu terlihat lebih cantik.
Nah, kalau untuk si Ade Zayan sama si Emilka itu lagi main di ruang tamu atau di ruang serbaguna. Jadi mereka tuh suka mainin apa-apa aja ya teman-teman. Makanya ruang serbaguna aku tuh nggak bisa banget kalau rapi ya teman-teman. Tapi ya aku nggak ada masalah. Yang penting anak-anak aku tuh ya aktif gitu. Nggak banyak main HP karena anak-anak zaman sekarang tuh kebanyakan main HP. Kalau udah main HP itu matanya udah melotot gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku nggak apa-apa rumah aku berantakan. Yang penting anak-anak aku tuh ya jarang main HP gitu. Karena keponakan-keponakanku kalau udah main HP, matanya tuh melotot sama HP, fokusnya ke HP, dipanggil pun nggak nyaut ya teman-teman. Jadi ya aku kurang suka gitu kalau anak aku main HP. Tapi ya tergantung gitu ya teman-teman sama kita sendiri. Kadang-kadang kan kita tuh lebih suka anak kita ya nggak banyak laku gitu, maksudnya gimana ya, maksudnya ya rumah kita bersih gitu ya teman-teman, makanya dikasih HP gitu supaya anaknya diam. Tapi kalau aku gak apa-apa rumah aku berantakan, yang penting anakku aktif gitu. Nggak apa-apa kalau aku dibilang tetangga rumah aku tuh nggak pernah rapi, kayak nggak pernah beberes, ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Yang penting anak-anak aku tuh ya tetap aktif, tetap happy. Nggak apa-apa deh tetangga itu mau ngomongin aku apa aja terserah mereka, karena ya aku udah terbiasa ya teman-teman kalau diomongin kayak gitu dan jadi bahan bincangan orang. Oke lah lanjut. Nah di sini tuh tadi suami aku minta dibantuin untuk angkat air ya teman-teman karena apinya udah hidup, dan tadi pas aku buka pintu ternyata ada burung yang masuk. Nah di sini kita juga masih menghias meja ya teman-teman, karena ya tadi tuh aku bingung sendirian karena di sudut-sudut meja itu berbentuk seperti itu. Jadi ya susah banget kalau mau pasang stiker. Jadi hasil ya di sini aku coba panggil suami aku, minta pendapat sama suami aku. Tapi ternyata tetap aja ya sama aja gitu. Tapi ya di sini tetap kita coba-coba, aku potong, aku gunting, tapi ya tetap ya teman-teman ternyata tetap susah gitu di bagian sudutnya. Jadi ya kita tuh kewalahan di bagian sudut gitu ya. Tapi kata suami nggak apa-apa dipasang aja dulu untuk bagian yang belum di sudut-sudut gitu. Jadi ya di sini kita tuh langsung aja kita tempel gitu ya teman-teman. Ternyata pas aku mau copotin lemnya, copotin busanya atau yang di belakang itu ya teman-teman, aku kurang paham lah itu robek gitu ya teman-teman, karena kan itu tuh udah kita gunting-gunting gitu. Nah pas kita mau copotin lemnya, lem aja ya teman-teman aku bilangnya, jadi pas kita mau copotin lemnya ternyata itu tuh robek, padahal udah aku bilang sama suami itu harus hati-hati karena udah digunting gitu kan, tapi ya tetap aja robek. Jadi ya alhasil kita tuh di sini ketawa-ketawa sambil ya terkejut gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ngelihat ini tuh sepertinya gampang ya teman-teman, tinggal ditempel aja gitu. Tapi ya pas kita pasangnya, masya Allah ini tuh bener-bener rumit banget. Lebih rumit kalau kita dipasang di tembok. Karena ya seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, kalau ini tuh di sudut-sudutnya itu ya kayak berbentuk gitu. Makanya kita tuh kayak kesulitan banget gitu. Mau di gunting itu tuh kan sayang banget gitu kalau di sudutnya itu nggak dikasih stiker gitu loh teman-teman. Jadi ya kita tuh mau akal-akalin tadinya, tapi ternyata ya tetap nggak bisa ya teman-teman. Tetap ya kalau mau diakal-akalin ya tetap jelek, itu kurang bagus. Jadi di sini kita coba untuk copot lagi ya teman-teman, karena ya bagian situnya udah bisa dibilang udah rusak ya teman-teman. Kalau kita mau paksain copotin lem takutnya malah robek, malah robeknya itu malah besar gitu. Jadi ya kata suami dicopot aja terus dibuka dari bagian sini gitu. Tapi aku tetap ngeyel mau buka lemnya. Dan di sini tuh ya tetap nggak bisa karena ya udah robek gitu ya teman-teman. Jadi ya kita buka dari sini ya teman-teman. Jadi kita tuh coba untuk buka dari tempat yang baru, tempat yang belum sobek sama sekali. Kita buka lemnya baru kita tempel. Karena kita tuh bukan spesialis tukang tempel stiker atau tukang pasang stiker ya teman-teman. Ya menurut aku ini tuh susah banget gitu loh teman-teman. Karena ya pas udah kita tempel ya bergelembung gitu, apalagi bagian sudut-sudutnya masya Allah itu tuh kayak tantangan banget gitu loh teman-teman, kayak gak mau diajak kompromi gitu.
Apalagi di sini si adik saya tuh udah mulai ngerengek-rengek, udah mulai nangis-nangis gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh ya aku kayak keburu-buru gitu, makanya pasangannya tuh ya lebih kurang bagus lagi. Ya, tapi alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh selesai juga dan aku bilang sama suami ya nggak apa-apa gini aja lah. Ini tuh tetap masih cantik kok gitu. Jadi buat kita semua ya teman-teman, kita tuh jangan pernah meremehkan pekerjaan orang lain seperti ya pasang stiker kayak gini. Jangan pernah kita bilang, ah gampang mudah pasang stiker ya. Padahal kelihatannya aja yang gampang dan mudah karena ya mungkin mereka udah terbiasa gitu ya teman-teman. Tapi pas kita coba ternyata ya sulit gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh harus belajar dari apapun yang kita kerjakan, harus belajar untuk menghargai pekerjaan orang lain. Karena terkadang kita tuh cuma bisa menilai, tapi pas kita kerjakan ternyata ya bener-bener susah gitu ya teman-teman. Ya kadang-kadang aku tuh banyak itu ngelihat orang-orang yang seperti itu, yang suka meremehkan pekerjaan orang lain, yang menganggap remeh pekerjaan orang lain, yang menganggap gampang gitu. Tapi ternyata pas mereka kerjakan, pas mereka tahu, pas mereka ngerasain, ya mereka mengeluh gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh jangan hanya melihat, jangan hanya mendengar ya. Pas kita rasakan, kita baru benar-benar tahu, benar-benar paham. Jadi makanya saran dari aku ya teman-teman, mending kita tuh saling menghargai pekerjaan orang masing-masing. Karena belum tentu apa yang mereka kerjakan itu bisa kita kerjakan. Jadi janganlah menganggap remeh pekerjaan orang lain ya teman-teman. Kita tuh harus tetap saling menghargai. Aku bisa bilang begini karena ya di sini tuh aku sering banget diremehin gitu, sering banget jadi omongan orang, ya sering banget dihina gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh bisa ngomong seperti ini. Tapi ya kalau bagi aku udah terbiasa dengan omongan yang seperti itu. Oke, stop kita cerita, kita lanjut lagi. Nih mejanya udah selesai dipasang ya teman-teman, dan alhamdulillah menurut aku lumayan cantik sih. Karena gelembung-gelembungnya itu nggak kelihatan pas di video. Jadi ya terlihat cantik gitu ya teman-teman. Nggak kok sebenarnya ya biarpun ada gelembung tapi menurut aku tetap cantik ya teman-teman, dan ya tetap bagus gitu ya teman-teman karena udah dihias. Nah sekian dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.